Kabar gembira untuk Anda, First People. First Media menghadirkan Beneran Tanpa Batas Awards 2021 dengan total hadiah 10 juta rupiah. Vote video Beneran Tanpa Batas favoritmu dan menangkan 2 Redmi 7, 2 Coffee Maker Una Cafe, dan e-voucher. Caranya gampang, kunjungi link berikut untuk pilih video favorit dan mengisi data diri. Raih kesempatan untuk kamu dan video yang kamu pilih bisa sama-sama mendapatkan hadiah Beneran Tanpa Batas Award. Info lebih lanjut, hubungi First Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Semoga pemirsa EMTV dalam keadaan bahagia, dalam keadaan rezeki dilapangkan, dalam keadaan senang, dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa TV, pemirsa EMTV dan pemirsa YouTube EMTV, telah datang pada hari ini seorang kepala sekolah yang luar biasa. Kepala sekolah SMPN 21 Semarang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Seorang figur bapak yang luar biasa, yang kita bisa mengambil pelajaran dari beliau. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita berbincang-bincang dengan beliau. Beliau bernama Dr. Andes Agung Nugroho MM. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang sekali saya bisa bertemu dengan panjenengan. Sama-sama. Suatu kehormatan bagi kami di kru EMTV untuk bisa mewawancari panjenengan, untuk mengambil pelajaran yang berharga agar bisa dijadikan sebagai pelajaran bagi saya, bagi guru-guru, dan bagi kepala sekolah. Ngomong-ngomong, prestasi apa yang baru aja Bapak raih? Prestasi yang tertinggi yang baru saja Bapak raih? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Waalaikumsalam. kebetulan saya di tahun 19 ini menjadi juara 2 tingkat nasional kepala sekolah berprestasi Luar biasa ya, di Masya tahun 19 jenjang SMP. jenjang SMP. Lalu di 2020 saya menjadi juara 3 untuk Paralimpik. Jadi gitu ya. Paralimpik PGRI tingkat nasional. Luar biasa. Jadi guru limpik, bukan Paralimpik. Guru limpik PGRI tingkat nasional di kelompok J, bidang LMS. LMS itu Learning Management System. Oh, gitu. Kemudian di tahun yang sama pula saya menjadi finalis kepala sekolah inspiratif tingkat nasional. Jadi masuk di 10 besar. Mantap. Hanya Luar belum biasa. bisa jadi yang terbaik gitu, tapi ya paling tidak sudah masuk di 10 besar. Wah, luar biasa Pak ya. Ini adalah suatu prestasi yang luar biasa yang tidak semua kepala sekolah Alhamdulillah. bisa meraihnya Pak. Ya. Satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala Iya, ya, Pak. yang terakhir besok ada penghargaan dari Kapolda Atiko Ganjar Pranowo di bidang pramuka menjadi juara 2 Kamabikus berprestasi jenjang SMP. Oh, begitu ya. Organisasi apa aja yang Bapak geluti? Ya banyak Pak. Banyak ya? Jadi saya di pramuka sebagai Pramuka. andalan Kuarcap, juga Iya. tim pelatih Iya. di Binawasa, kemudian di Palang Merah Di Palang Merah saya juga? tim pelatih, ketua Oh, tim gitu. pelatih di cabang maupun anggota tim pelatih di markas daerah. Masya Allah. Lalu juga di PGRI saya wakil ketua PGRI tingkat kota. Tingkat kota, Ya. ya. Oh. Kemudian di band saya kebetulan ketua maestro band, maestro rebon. Oh, gitu Ya, ya. di keroncong juga sama. Kemudian di organisasi yang lain kebetulan saya motivator dan trainer hipnoterapi. Oh, luar biasa ya. Jadi hanya untuk selingan. Saya Iya. juga punya bisnis kuliner yang baru 1 tahun ini saya tekuni. Iya. Saya beri nama Debotak.
Bukan Apa itu? berarti kepala saya botak, tapi D itu ada artinya. Apa itu? Delicious, ekonomis, botak itu buat olahan, tampilkan aneka kuliner. Oh, Ya, gitu. jadi ini saya tekuni sudah Iya. setahun karena saya kebetulan sedang ambil Iya. S3. Disertasi saya kan tentang entrepreneurial. Oh, Jadi gitu saya ya. ke situ saya mengolah bandeng presto, lumpia dan tahu bakso sayur. Ya alhamdulillah jalan untuk Iya, hiburan saja. alhamdulillah. Ya. Jadi bapaknya seorang entrepreneur ya? Ya anu Pak, karena harus memberi contoh ya. Iya, iya. Teladanan untuk teman-teman, untuk murid-murid. Saya tidak sekedar ngomong tapi Iya. saya melakukan. Ya luar biasa ini Pak ya. Ya semoga apa yang Bapak lakukan ini bisa bermanfaat ya. Insya Bagi Allah. panjenengan, di keluarga, Iya, di paling guru ya. tidak berbagi Pak. Iya, berbagi. Ya, jadi orang lain itu bisa menikmati dan merasakan manfaat yang sudah saya lakukan dan itu tentunya menginspirasi lah. Menginspirasi. Iya. Begitu banyaknya kegiatan Bapak ya. Dari kegiatan formal, non formal, atau informal. Sekarang saya mau tanya, bagaimana caranya membagi waktu sehingga Bapak bisa kesana kemari dalam posisi yang seimbang? Iya. Di kampung pun saya 2 periode jadi RW baru Wah. tahun ini. Luar biasa. Saya mundur karena Oh, kan gitu ya. kesehatan ya. Iya. Jadi itu tapi tetap kita membantu di lingkungan. Baru ini kemarin pelantikan. Iya. Nah, saya membagi waktu itu sebetulnya kalau ada orang yang ngomong berikanlah pekerjaan pada orang yang sibuk itu ada betulnya. Ada betulnya Pak Ya, ya? karena orang sibuk itu kan tidak menunggu. Jadi Iya. harus jam sekian harus melakukan ini, sekian Oh, ini, gitu ya. sekian harus berpikir ini itu. Iya. Dan ternyata saya coba lalui, ya alhamdulillah. Dan saya ini juga baru selesai pembekalan itu pengajar praktek guru penggerak. Alhamdulillah gitu. nanti semoga kalau lulus saya akan mendampingi guru-guru penggerak di Kota Semarang selama 9 bulan. Jadi Oh, baru luar tadi biasa. penutupan. Oh, Ini. gitu ya. Jadi ya memang betul kalau diberikan pada orang yang banyak kesibukan Iya. itu mungkin dia akan stepnya sudah pasti gitu. Karena kalau tidak berpindah ya ketinggalan. Ketinggalan, iya. Ya. Oh, banyak orang yang mengatakan saya sibuk untuk menghindari pekerjaan gitu ya. Padahal justru dengan kesibukan itu dia bisa menjadi lebih produktif ya. Ya, Saya sampai masih ingat Habibie ya, Profesor Dr. Betul. Habibie. Itu kan dia menjabat sampai lebih dari 7 perusahaan Oh, nasional iya, ya. betul. Iya. Ternyata kesibukan itu tidak membuat orang itu terganggu kegiatannya. Justru dia akan semakin inovatif dan produktif. Gitu. Apa rahasia Bapak bisa menjadi seorang kepala sekolah yang sukses? kalau saya itu prinsipnya ya pokoknya mengalir ya. Mengalir. Ya. Jadi kita kerja itu ya ikhlas, lalu cerdas, kemudian tuntas ya. Iya. Jadi semuanya pakai as ya. Oh, gitu ya. Ikhlas, cerdas, Iya. tuntas gitu ya. Oh, Gitu gitu ya. jadi dan kerja keras ya. Jadi mestinya kerja keras di awal itu ya. Iya. Tapi jangan lupa ikhlas, lalu juga harus cerdas karena membagi waktu toh Pak. Iya. Saat ini kita di sini, padahal nanti sesi berikutnya pindah ke sana. Iya. Kadang-kadang mungkin jam yang sama 2 kegiatan. Nah ini Oh, harus iya. bisa kita pilah dan pilih ya sehingga betul-betul itu. Jadi menurut saya itu dan kita ini ingin berbagi itu aja. Oh, gitu Jadi ya. supaya kalau di dunia pendidikan ya sekarang dengan prinsip merdeka belajar itu Iya. kan kita bisa memulai dari sendiri yang nanti Iya. di ujungnya hanya itu aksi nyata ya yang Iya. kita lakukan untuk perubahan murid-murid kita supaya Iya. betul-betul dia nyaman Iya. atau istilahnya ada menjadi student well-being Oh, gitu ya. tidak tertekan karena prinsipnya kan anak-anak sekarang ini harus diberi kemerdekaan atau kemandirian dan prinsip pembelajaran sekarang ini harus berpihak kepada murid. Oh, gitu ya. Iya, tidak lagi kamu harus gini nilainya. Kan anak-anak kan berbeda Pak. Iya. Karakteristiknya dia punya ini keunikan sendiri. Iya. Nah itu sebagai seorang guru, Iya. kepala sekolah harus mengetahui Iya. tidak lagi menjadi sentral. Iya. Guru bukan lagi menjadi sosok yang harus kamu harus seperti ini, nggak bisa. Iya. Sekarang loh ini prinsip Iya. Pak Menteri kan begitu. Oh, begitu Kita ya. belajar. Keberhasilan seorang Agung Nugroho ya. Seorang bapak yang begitu banyak prestasinya dan banyak talentanya.
dari seorang guru ilmu alam, Betul. kemudian seorang musisi ya, bahkan pencipta lagu ini ya, luar biasa. Saya kepingin tahu bagaimana cara Bapak Panjenengan atau Ibu Panjenengan mendidik Panjenengan sehingga bisa melahirkan seorang pria yang multitalenta seperti Panjenengan. Monggo Ya. resepnya mungkin kalau boleh dibagi. Saya cerita bahwa saya sebenarnya sejak lahir itu tidak punya ayah. Oh, Jadi sudah. saya umur 9 bulan di kandungan, Iya. ayah saya nggak ada, pergi nggak tahu entah kemana. Oh begitu. Sehingga saya dibesarkan seorang ibu, waktu itu guru SD ya, Oh gitu. dan sering sakit di rumah sakit, saya selalu merawat. Alhamdulillah sampai hari ini ibu saya itu masih menemani saya di usia 84 tahun Pak. Wah, Satu. Masya Allah. Jadi perjalanan itu yang membuat saya merasa harus melakukan sendiri, Oh, karena gitu. saya hanya satu-satunya Hmm. anak yang dibesarkan oleh ibu Hmm. dengan segala kekurangannya, Hmm. karena harus sering di rumah sakit dan sebagainya, sehingga saya harus survival. Iya. Ya, bagaimana supaya saya bisa mampu untuk menjadi diri sendiri. Masya Allah ya. Apa kata-kata dari seorang Ibu Panjenengan yang sampai sekarang masih teringat-ingat? Ya, satu kunci ketika saya mau bekerja itu begini. Kamu kalau bekerja jangan mencari jenang. Jadi carilah jeneng. Oh gitu ya. Ya, karena ketika jenengmu dapat, pasti nanti jenangnya mengikuti. Oh, Jadi gitu. bedanya jeneng sama jenang. Jeneng itu nama ya. Ya. Jadi nama. Oh. Dan nanti kalau namanya udah didapat, Ya. kita nggak usah berpikir kamu akan apapun. Pokoknya lakukan dengan tulus ikhlas, maka nanti rezeki itu akan ikut. Lari sendiri. Ya, jadi Oh, biasa. nggak usah, kalau kita kerjanya nyari duit dulu, misalnya disuruh kamu mau membantu panitiro, nah, Oh. itu yang barangkali nanti ya dapatnya hanya uang, Iya, betul. tidak kepuasan. Tapi Iya. kalau kita udah bekerja sesuai dengan nurani, Iya. dengan hati Iya. ya, jadi hati itu humanis ya, kemudian juga tentunya ikhlas tadi Ya, ikhlas ya, Pak, tekun, ya. ikhlas ya. Gitu. Jadi kita akan menjadi spirit kita, dan nanti insya Allah itu rezeki ngalir. Oh. Dan orang tidak akan segan meminta tolong kita untuk membantu. Oh gitu. Siapa orang selain Ibu Panjenengan yang memberikan inspirasi Panjenengan untuk bisa bertahan dan bisa berkembang? Ya, Panjenengan? kalau saya itu kan orang Islam Pak ya, Oh, iya. maka saya berkiblatnya ke Nabi Muhammad Oh, Rasulullah SAW, karena Masya kan beliau kan juga dulu mengembangkan Islam seperti itu, dilempari dan sebagainya, Ya. tetap berjuang. Tetap berjuang. Saya tetap sebagai orang Islam ya, Muslim ya, saya kiblatnya beliau Pak. Oh begitu. Sama minta petunjuk Allah SWT. Oh, Masya Allah. Luar biasa ya. Maka hasilnya juga luar biasa ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi masih banyak yang harus saya lalui untuk berbagi, khususnya mendampingi anak pendidikan ya, khususnya study day untuk menjadi pembelajar sejati ya. Oh begitu ya. Apa cita-cita Bapak sebetulnya? Saya itu dulu kalau dibilang cita-cita saya bingung Pak. Kalau waktu kecil ditanya cita-citamu jadi apa, saya jawabnya jadi manten Pak. Ya. Tetapi di dalam waktu kecil, Gitu ya. nah, ternyata perjalanan saya lulus di 11 Maret S1-nya biologi, tapi saya waktu itu aktif di kampus tuh ada 9 unit kegiatan mahasiswa, mulai pramuka, Oh gitu ya. passing band, pencak silat, di senat, munggah gunung dan sebagainya lah, sampai 9 gitu. Jadi kalau seminggu hanya 7 hari, Iya. yang 2 itu ikut siapa? Kabar gembira untuk Anda First People. First Media menghadirkan Beneran Tanpa Batas Awards 2021 dengan total hadiah 10 juta rupiah. Vote video Beneran Tanpa Batas favoritmu dan menangkan 2 Redmi 7, 2 Coffee Maker Una Cafe, dan e-voucher. Caranya gampang. Kunjungi link berikut untuk pilih video favorit dan mengisi data diri. Raih kesempatan untuk kamu dan video yang kamu pilih bisa sama-sama mendapatkan hadiah Beneran Tanpa Batas Award. Info lebih lanjut hubungi First Media. Tapi alhamdulillah saya bisa lulus, kemudian jadi PNS 92, ditempatkan di Semarang sampai hari ini. Sampai hari ini ya. Alhamdulillah. Pemirsa, inilah satu cerita yang luar biasa dari Pak Agung Nugroho ya, yang
akan menjadi seseorang ya, someone kelak di kemudian hari. Ini belum final ya Pak ya? Amin. Belum final ya? Ya nggak tahu nasib yang akan mengantarkan kita. Mudah-mudahan saya doakan dengan jadi orang yang lebih dari sekarang ini ya. Amin. Disertasi doktoralnya di bidang apa Pak? Saya kebetulan kan ambilnya SDM Pak, sumber daya manusia. Ini Iya. masih proposal, dan saya memang ambilnya tentang entrepreneurial. Jadi sekarang ini kan penting ya, entrepreneurial itu bagaimana pola pikirnya kita harus dalam sikapnya, attitude-nya ya. Iya. Sehingga ini penting, karena kalau semua pengen, khususnya di sekolah ini kan kalau COVID seperti ini kan repot Pak. Iya. Jadi nggak ada gerakan, kita nggak belajar dengan anak ketemu di tatap muka itu sudah 1,5 tahun. Tapi bagaimana sekolah survival bertahan supaya tetap memberikan pembelajaran karakter ya, Iya. supaya anak-anak tidak menjadi lost learning ya, kehilangan gitu ya. belajar. Oh. Nah, itu salah satunya yang memang dididik di entrepreneurial itu, sikap gitu ya, Sikap, ya. yang dipengaruhi oleh macam-macam, termasuk tangguh, Iya. tahan, berpikir, semacam-macam lah Pak, Iya. untuk inovasi. Tantangan pendidikan abad ke-21. 1. Kreativitas, inovasi. 2. Karakter. Yang ketiga adalah literasi. Betul. Dari 3 ini, kalau menurut panjenengan, mana yang perlu ditekankan dari 3 ini? Kalau saya semua nggak bisa lepas, karena itu kan bersinergi ya. Bersinergi. Ya, nggak bisa kalau kita ngomong literasinya tok ya nggak bisa. Karakter juga harus. Oh, gitu. Kemudian juga numerasinya juga harus. Jadi betul-betul menurut saya ya, Ya. itu tiga-tiga ini harus seiring sejalan, selaras. Iya. Jadi kalau hanya satu saja ya tidak akan imbang. Oh. Jadi kalau ibarat kita itu punya otak kiri, otak kanan, maka harus seimbang. Oh. Ya, jadi kalau nanti kita ngomong anak, kamu harus bisa literasinya begini-begini, tapi dia tidak punya karakter yang bagus, repot. Oh. Terus Tidak bisa literasi, dibohongi orang. oh iya betul, iya betul. Sekarang menurut panjenengan, apakah kurikulum SMP ya ini sudah bisa memenuhi tantangan pendidikan abad ke-21? Ya kalau sekarang ini kan pembelajaran sudah, kalau abad 21 kan sudah 4C ya, ada Ya. kritikal, ada kolaborasi. Ya. Ya, jadi memang itu sudah arahnya. Tapi yang lebih sekarang itu bagaimana kita melaksanakan pendidikan yang memerdekakan. Jadi merdeka belajar ya, Iya. itu penting. Iya. Karena kan itu tidak sekedar merdeka itu apa, atau ternyata itu ada sebuah akronim. Iya, akronim. Ya, jadi Apa itu? mulai dari diri ya sampai Iya. nanti yang terakhir itu aksi nyata. Iya. Ya, jadi itu panjang. Jadi kemudian disitulah letak istilahnya kemandirian peserta didik. Oh, Di situ didorong anak itu untuk mandiri, Iya. kemudian pembelajaran itu harus berpihak pada murid, Iya. sehingga suasananya betul-betul menginspirasi dan menjadikan well-being atau Iya. kebahagiaan. Oh gitu ya. Jadi kalau dulu kan anak-anak udah ujian ya, bisa dibayangkan ujian nasional hanya 4 hari, selama dia sekolah berapa? 3 tahun. 3 tahun ya. Ketika dia nggak lulus, masa 4 hari menggagalkan proses dia 3 tahun. Iya. Maka dengan spirit Pak Menteri sekarang itu kan justru digali literasinya, numerasinya, kemudian karakternya, supaya betul-betul anak ini berkembang sesuai dengan kebutuhannya. Iya. Jadi kita berdasarkan filosofinya Ki Hajar Dewantara itu ya, jadi ada ing aso sung tulodo, ing mati mangun karso, itu dikembangkan karena itu betul-betul. Mengapa Finlandia itu yang terkenal negara pendidikannya bagus itu ternyata mengadop filosofinya Ki Hajar Dewantara. Oh gitu ya. Iya. Jadi yang namanya San itu Pancadharma itu diadopsi oleh Triloka, itu diadopsi oleh Finlandia. Iya. Nah, mengapa kita tidak? Oleh karena itu oleh Pak Mas Menteri ya, Pak Nadiem itu dikembangkan bagaimana menjadi merdeka belajar. Iya. Ya, jadi gurunya juga bisa di dalam pembelajaran itu melakukan kesepakatan dengan siswa. Iya. Tidak lagi buka halaman sekian, catat
guru pergi. Nah, nggak tahu ya, ceritanya catat tinggal rumah. Tapi sebelum pembelajaran ada kesepakatan apa yang kita pelajari hari ini, gitu. kamu kebutuhannya apa, kompetensi yang mau kamu capai apa. Gitu ya. Jadi kalau ada murid terlambat, tidak bisa kita jatuh kamu kok terlambat, kenapa? Sekarang harus kita rubah mindset itu. Kita kan tidak tahu, mungkin di jalan ada masalah. Jadi kita pertanyaan, apa yang membuat kamu kok tidak bisa hadir tepat waktu? Nah itu dia akan menjelaskan. Betul. Ini yang penting. Jadi sekarang kita tidak bisa menjustifikasi seseorang itu karena sesuatu yang tidak kita tahu. Tapi mari kita gali dengan teknik coaching, kemudian fasilitasi. Itu untuk supaya anak senang, tidak lagi takut dan saya pengen ini Bu, saya ingin ini Pak, mengeksplor apa yang dia mau, tapi di dalam kerangka pelajar Pancasila. Nah ini penting. Betul. Karena kalau tidak ya mungkin dia akan bergerak ke kiri atau ke kanan, kan radikalismenya bisa muncul. Jadi kemerdekaan belajar. Merdeka belajar. Idealnya tidak cuma kemerdekaan belajar aja, tapi juga kemerdekaan ilmu, kemerdekaan fikir, kemerdekaan kesadaran, sehingga kemerdekaan itu bisa menyentuh seluruh aspek manusia, dari aspek fisiknya, dari aspek emosinya, dari aspek ruhnya, kan manusia punya ruh juga ya. Dan itu kan perlu dimerdekakan agar ruh manusia itu bisa berkembang, spiritualnya juga perlu dimerdekakan. Jadi kalau pendidikan kita mampu mengelaborasi kemerdekaan itu, saya yakin ke depan bangsa Indonesia akan benar-benar menjadi bangsa yang merdeka, bangsa yang mandiri, bangsa yang inovatif, bangsa yang kreatif, bangsa yang punya karakter yang kuat dan karakter yang baik. Dan inilah tugas seorang kepala sekolah ya, bagaimana bisa mengkoordinasi, memanage guru-gurunya, kemudian infrastruktur di dalamnya, peralatan di dalamnya, dengan sistem belajar mengajar di dalamnya, untuk menghasilkan manusia yang unggul. Berat sekali Pak di kepala sekolah ya Pak. Jadi kalau Pak sekolah sekarang itu kan berbeda dengan dulu ya. Karena saya di kepala sekolah baru 16 tahun ya. Jadi saya jadi guru 12 tahun, kepala sekolah 16 tahun. Nah ini tentunya banyak dinamika. Maka sekarang ini saya punya di manajemen ya, di sekolah yang saya kembangkan itu hebat dan maju. Hebat itu dari akronim humanis, empati, berkarakter, aspiratif dan menjadi terdepan. Ini penting. Kemudian majunya itu mandiri, aspiratif, jujur dan unggul. Sehingga ini seiring dengan pesan Pak Menteri tadi, mandiri, jujur ya, untuk unggul. Karena kan kita kan yang diharapkan Pak Presiden Jokowi itu kan sekarang kemarin itu kan menjadi generasi unggul, hanya karena pandemi menjadi tangguh dan tumbuh ya ini. Jadi sebetulnya ini harus kita dukung, kita selaraskan, karena kalau tidak ya nanti akan terjadi istilahnya miskonsepsi ya. Sehingga kita harus betul-betul, dan sekarang kan kita bergerak bersama, jadi antara peserta didik, guru, kemudian juga kepala sekolah sendiri dan lingkungan, orang tua, komite, stakeholder itu bersama-sama untuk membangun sinergitas supaya betul-betul visi dan misi yang direncanakan dapat dicapai. Begitu ya. Luar biasa ya, penjelasan yang sangat komplit. Ternyata Bapak jago akronim ya. Itu Bapak buat sendiri atau? Iya, saya buat sendiri. Saya sudah punya banyak akronim ya ketika saya kepala SMP 23 2005 itu. Karena di sana banyak durian, izin. Nah, saya buat akronimnya durian. Durian itu disiplin, kemudian ulet ya, rajin, inovatif, ya, amanah dan normatif gitu ya. Lalu di SMP 18 juga ada, di SMP 12 ada juga ya. Kita juga pernah menerapkan namanya manajemen lumpia. Lumpia itu kan kalau di Semarang keras ya, dalamnya enak. Padahal itu sebenarnya ada akronim. Ya luwes, kemudian ulet, mumpuni, ya, partisipatif, inovatif dan
amanah ya. Jadi apa? Nah itu kan yang mudah diingatkan seperti itu. Iya, luar Ya biasa. kalau kita buat panjang-panjang, Iya. yang penting itu menjadi inspirasi ya. Iya. Apa? Ya minimal kita pola lah, Iya. pola aja. Iya. Syukur bisa dilaksanakan, kalau tidak berarti dicari Iya. apa kekurangannya, kita refleksi kan. Iya. Nah, nanti dibaikkan. Kota Semarang sangat unik, termasuk orang-orang. Alhamdulillah. Banyak orang-orang unik di Kota Semarang ya, termasuk beliau Bapak Agung Nugroho ya, seorang kepala sekolah yang jago akronim ini Pak, luar biasa. Baik Pak, bagaimana Bapak menghadapi atau menyelesaikan hambatan-hambatan yang terjadi dalam sekolah ya, sehingga Bapak bisa memberi sekolah dengan cukup bagus. Monggo Pak. Ya, alhamdulillah karena saya sudah pernah mengalami di 4 sekolah yang berbeda dengan kultur dan budaya yang berbeda. Iya. Tentunya kita melakukan sebuah inovasi. Dan menurut saya tadi pendekatan yang utama adalah humanis. Humanis. Jadi kita memanusiakan manusia. Oh, gitu. Itu tidak, karena mohon maaf karena saya biasa di Palang Merah maupun di Pramuka ya. Masya Allah. Jadi kalau kita melakukan kegiatan relawan itu kan juga butuh waktu, ketemunya di situ nggak ada ngomong kamu ke pulang. Kalau kita ngangkat bantuan bencana ya sama kan. Pengkak gitu. Iya, kalau di Pramuka Pak ya ada perbedaan tua dan muda. Iya. Ya, jadi itu yang membuat, apalagi kalau kita sebagai motivator pas Iya. memberi fasilitasi atau coaching ke Ah. teman-teman, Ah. atau kita ketika menghipnotis orang ya, Ah. untuk menerapi kesulitan Iya. belajar dan Oke. sebagainya itu Ah. kan nggak bisa ya. Iya. Jadi kita modelnya andragogi ya, Oh, tidak iya. pedagogi. Oh, Jadi gitu. kita bersama-sama di situ apa yang menjadi permasalahan yang Iya. harus diputuskan atau dipecahkan dia sendiri. Masya Nah Allah. itu yang kita buat sehingga nggak ada jarak. Oh, iya. Ya, jadi sekolah sama, pasti ada permasalahan yang harus kita kelola dengan bijak ya, Bijak. sesuai dengan kearifan lokal. Bijak dan Jadi rezeki. nggak bisa disamakan. Oke. Nah, Di tengah kesibukan Bapak yang luar biasa ini ya, dari sejak mahasiswa Pak ya, Ya. sarjana S2 sampai S3 ini, kemudian Bapak menikah ya. Bagaimana kok bisa dapat jodoh ini? Ceritanya gimana? Ya, saya menikah cukup terlambat ya Pak, umur 29 karena selama itu saya aktif di organisasi dan Iya. sibuk mencari duit ya, ngamen-ngamen kesana kemari termasuk nyanyi. Iya. Itu saya di paduan suara cukup lama, di marching band melatih ya cukup lama, Oh. sehingga baru usia 29 tahun saya Iya. menikah. Tapi alhamdulillah istri saya juga di tengah kesibukannya masih bisa memberi hadiah saya 3 orang anak Pak. Masya Ya, yang pertama sudah lulus hukum tahun kemarin November, kebetulan ya alhamdulillah kumlot, sekarang kerja. Yang nomor 2 ini di Undip, Iya. ekonomi, baru masuk kemarin. Terus yang nomor 3 perempuan ini di SMA kelas Oh. berapa 10 ya ini. Jadi itu, dan istri saya ya sibuk Pak, Oh. karena dia seorang ASN lurah. Oh. Berat sementara ini dia lurah di 2 tempat. Masya Ya, Allah. jadi ya kita yang penting saling komunikasi. Oh gitu. Memang dulu dia juga pernah aktivis di KSR, Oh. cuma dia KSR UNES waktu itu IKIP ya. Oh iya. Saya di kota, Oh, jadi gitu. kos Kalela itu dari PMI waktu itu. Ya, sehingga saya sampai hari ini ya tetap menyenangi yang berbau kemanusiaan lah Oh, ya. gitu. Ketika mencari istri itu cari sendiri atau dijodohkan? Saya pernah ketemu dia di juara nasional sebetulnya di Oh. PRPP, tapi saya nggak tahu. Nggak tahu. Suatu saat ketemu lagi, lu kok pernah lihat ya di mana gitu ya. Ya, ternyata akhirnya malah jadi istri saya sampai hari ini. Saya sudah menikah 22 tahun ya, hampir Ya. 23 tahun. Ya luar biasa Pak ya. Alhamdulillah. Suaminya banyak prestasinya dan istrinya juga banyak prestasinya. Banyak tugasnya. Banyak tugasnya juga ya. Dan juga banyak duitnya juga Pak ya. Wah, kalau itu nggak tahu Pak. Saya tidak pernah ngerusui. Oh, ngerusui, Ya, Pak? dia ada punya duit sendiri. Oh gitu ya. Jadi saya mohon maaf, prinsip saya itu menikah hidup ikut saya, Oh gitu. tapi makan sendiri-sendiri. Maksudnya dia hidupi dia sendiri. Kalau perlu saya kadang-kadang disupport. Oh gitu. Karena Ya. gaji saya itu kan kadang-kadang waktu itu ya masih Nah. saya buat biaya kegiatan anak. Oh, begitu. Jadi
ketika lomba itu di sekolah kan nggak ada anggaran makan bakso lah. Ya, betul. Misalnya juara kan, Oh. di situ nggak ada proposal buat makan bakso. Ya akhirnya karena wah udah menang nih Pak, yuk makan ya. Ini. Pakai uang sendiri. Iya. Oh, Masya Allah. Dan alhamdulillah istri memahami Masya Allah. sampai hari ini. Jadi ketika ada kebutuhan yang memang harus, karena kan kita nggak bisa ya, anak-anak itu kan ribetnya paling apa toh jajan makan. Oh, Habis gitu. juara pramuka, habis juara ini kan dia senengnya mau makan, dia nggak butuh duit gitu. Bagaimana seorang kepala sekolah bisa mendidik putra putrinya sehingga bisa menjadi sarjana luar biasa itu? Ya kita hanya beri motivasi aja. Oh, Karena motivasi. saya cerita dulu, saya kalau mau butuh duit itu harus ngamen pegang gitar kan, Oh, gitu. untuk dapat duit kan. Nah ini yang paling perlu kita fokuskan dan contoh keteladanan. Oh, keteladanan. Ya, jadi kita berpikir bahwa di hari yang sudah umur saya nanti 53 di bulan Oktober saya masih mau menempuh S3 kan, S3, itu ya. untuk menyemangati aja. Oh, Jadi gitu. dan tentunya anak-anak itu punya masa depan sendiri, nasib sendiri yang saya nggak tahu. Oh, betul betul. Saya nggak tahu anak saya mau jadi apa, itu saya nggak tahu. Iya. Biarlah nanti Tuhan yang memilih dia kan. Yang penting jangan korupsi, jangan ngapusi, ya toh. Hmm. Jadi menjadi orang yang baik, karena kan banyak di Indonesia itu orang pinter-pinter, orang berakhlak, udah masuk penjara karena nggak tahu gitu. Oh. Sudah banyak contohnya. Iya. Luar biasa Pak. Apa pesan Bapak untuk para kepala sekolah, khususnya kepala sekolah SMP ya? Iya. Sehingga mereka bisa berkreasi, bisa memajukan lembaganya, bisa melahirkan putra-putri yang berakhlak, pintar, inovatif dan sebagainya. Ya, saya ambil pertama dari kata merdeka belajar itu ya, mulai dari diri sendiri. Mulai dari Ya, sendiri. jadi kita mulai sehingga nanti teman-teman di sekolah itu akan melihat sosok kita. Ya, jadi kita menjadi seorang yang bisa menjadi teladan lah. Tapi bukan dari telat mangan ikan itu kan ya. Tapi ini sebagai contoh. Ya, ketika kita mau ada guru terlambat, jangan kenapa kok terlambat. Oh, gitu ya. Habis, Ibu kok belum bisa bersama-sama teman, apa yang bisa dibantu misalnya, ya kan gitu. Jadi iya. jadi apa yang membuat ibu kok bisa belum sampai pada saat ini bersama teman-temannya. Jadi nggak bisa sekarang. Maka dari situ teman-teman itu nggak akan marah ya. Dia langsung curhat, oh, saya begini Pak, tadi dimarahi suami misalnya. Oh, Ya, itu gitu kan ya. nggak bisa kita. Iya. Ya, jadi ya itu intinya kita bangun suasana yang harmonis lah. Oh, Jadi gitu. tidak ada lagi budaya saya kan kepala sekolah, kamu kan guru. Nah gitu, jadi ada jarak dan Iya. batasan nggak Iya. ada. Karena jujur ya, kalau kepala sekolah itu ketika di kelas kosong saja 3 gurunya, pusing dia, Oh, gitu ya ya. kan? Jadi itu harus sekecil apapun peranan teman-teman ini Iya. sangat mendukung. Jadi nggak ada yang ngurusi bagian teknis. Teknis itu kan teh manis tuh yang buat. Oh. Nah itu ya repot juga, ya kan? Jadi harus betul-betul kita ya kan menempatkan sesuai dengan apa peran dan tugasnya, dan kita bersama-sama. Ayo kita bergerak bersama supaya bisa maju bersama, ya kan? Sehingga betul-betul nanti masyarakat yang akan menilai Iya. di sekolah. Luar biasa Pak ya. Jadi Bapak Agung Nugroho ini kekuatannya itu tidak menjadikan antara kepala sekolah dan guru hubungan subjek dengan objek, tetapi bersama-sama ya Pak ya, Betul, kerjasama, sinergi, Pak. sinergi, saling memanusiakan, Masya Allah. Dan pendekatan humanis dengan kata-kata yang bijak dan yang tepat. Wah, luar Iya, biasa ini. coaching Pak ya, jadi Luar sebagai biasa. coaching dan fasilitasi membaca itu. Ya itulah pemirsa IMTV dan pemirsa YouTube IMTV acara podcast Open Divorce. Mudah-mudahan pertemuan kita dengan Bapak Agung Nugroho, Kepala Sekolah SMP 21 Semarang, bisa membawa hikmah dan inspirasi bagi kita semua dan bagi Anda sekalian. Saya Herman dan kru IMTV mengucapkan terima kasih atas perhatian panjenengan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
People, First Media menghadirkan Beneran Tanpa Batas Awards 2021 dengan total hadiah 10 juta rupiah. Vote video Beneran Tanpa Batas favoritmu dan menangkan 2 Redmi 7, 2 Coffee Maker Una Cafe, dan e-voucher. Caranya gampang, kunjungi link berikut untuk pilih video favorit dan mengisi data diri. Raih kesempatan untuk kamu dan video yang kamu pilih bisa sama-sama mendapatkan hadiah Beneran Tanpa Batas Award. Info lebih lanjut hubungi First Media.